Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seakidah dan seiman yang berbahagia. Banyak bersyukur kepada Allah hingga saat ini masih diperkenankan untuk hadir mengunjungi rumahnya yang mulia ini, masih diperkenankan untuk sujud, masih diberikan kesempatan umur. Betapa Allah sayang sekali kepada kita. Banyak orang di detik-detik ini, bahkan di saat-saat seperti ini tidak ada pangana ke masjid. Mengapa Allah kumpulkan kita di masjid sementara sebagian besar makhluknya dalam keadaan lalai? Mengapa Allah himpun kita di dalam baitullahnya, di rumahnya, di saat banyak orang yang tidak peduli untuk bersujud kepadanya? Berarti Allah hendak memberikan kita kebaikan yang sangat banyak. Berarti Allah menghendaki kepada kita kemurahannya dan syukurnya. Oleh karena itu tidak ada ucapan melainkan ucapan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam ini insyaallah kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan memahami penjelasan para ulama di dalam buku-buku tafsir, yaitu surat Al-Ma'arij pertengahan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala firman mengungkapkan sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Allah menggunakan lafaz insan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya insan, manusia itu memanglah memiliki sifat suka berkeluh kesah dan sulit untuk bersyukur. Kalau ada lafaz insan dalam Al-Quran, seringnya merujuk kepada makna manusia tanpa agama. Koknya manusia saja. Yang sebut manusia yaitu dia punya organ, punya badan, punya roh, punya akal. Tapi memang manusia itu punya sifat-sifat dasar. Kalau tidak dibereskan oleh agama, maka dia tetap begitu, bahkan berkembang ke arah yang lebih buruk. Di sini Allah juga memakai kalimat atau huruf penekanan innal insan. Sebenarnya firman Allah tidak butuh penegasan, tidak butuh penekanan, tidak butuh taukid, tidak butuh nun taukid, lam taukid, waw qasam, apapun istilahnya tidak butuh penegasan, karena kalimat Allah, firman Allah sebenarnya sudah tegas, benar adanya. Maka kita baca shadaqallahul azim, maha benar Allah dari segala apa yang dia firmankan. Tetapi kenapa banyak ayat Al-Quran memakai kalimat-kalimat penegas? Kata ulama, karena sifat dasar manusia itu lalai, maka perlu berbagai macam cara untuk mengingatkan. Karena sifat manusia lalai dan sering lupa. Kadang orang terlambik ke kantor gara-gara mencari kunci membelih bini. Itu karena lalai dan lupa. Jadi diberikan penegasan-penegasan agar terus diteteskan kepada hati kita, agar masuk dia nilai-nilai itu. Kata Allah, innal insana khuliqa, sifat dasarnya itu ialah halu'an.
Bukan halu ya, tapi haluan. Sifat dasar manusia itu haluan. Apa itu haluan? Kalau Allah mengatakan sifat dasar manusia haluan, kita anggap saja haluan dulu, artinya belum nanti. Maka kita harus bersiap-siap memeriksa apakah kita juga memiliki sifat ini dan belum diperbaiki oleh agama kita. Insan kenal agama bersyahadat muslim. Muslim imannya kokoh, mukmin. Mukmin sampai ke derajat ihsan dikatakan muttaqin atau muhsinin. Ada derajat-derajatnya manusia itu di sisi Allah. Tidak sama. Pada dasarnya kata Allah insan sifatnya begini. Lalu ketika Allah sampaikan sifat dasar kita insan itu haluan, suka mengeluh dan tidak pandai bersyukur, maka diuji dengan dua kondisi kata Allah. Diuji dengan dua macam kondisi yang berbeda akan muncul nanti. Seolah-olah dua ayat yang datang setelahnya ini mendiagnosis penyakit ini. Apakah kita terjangkit penyakit haluan ini atau tidak? Kata Allah kondisi yang pertama iza. Iza ini harf yang menunjukkan kondisi. Apabila ia massahus syarru ditimpa sedikit sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi yang terjadi kepada kita ini bisa kelompokkan menjadi dua. Ada hal yang kita sukai, ada hal yang tidak kita sukai. BBM naik, suka atau tidak, Pak? Tidak suka berarti. Makan perai sama kawan suka atau tidak? Teh talu tatak suka atau tidak? Boleh jawab, suka. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu dua saja macamnya. Ada hal yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Apa kata Allah? Idza massahu syarr, syarr itu keburukan. Kalau dia terkena keburukan, meskipun sedikit, Allah memakai kalimat massa, yang musuh artinya menyentuh, mengenai. Bahasa Minangnya tagisia. Tagisia kan Bu? Tersinggung. Kalau dia terkena sedikit saja sesuatu yang tidak dia sukai, jazu'an, mengeluh kerjanya. Tidak hanya sekedar mengeluh, tapi sudah menjadi sifatnya. Allah memakai kata dengan pola atau pattern fa'ul. Dalam bahasa Arab, kalau pattern fa'ul maknanya sifat itu sudah melekat begitu dia menjadi karakter. Jadi kalau dihadapkan dengan kondisi yang tidak dia sukai, dia senangnya mengeluh. BBM naik mengeluh atau tidak? Oh enggak ya, ibu pakai Pertamax turbo dia. Naiknya Pertalite itu biarlah. Lado baru agak mengeluh sih. Karena tarasu ibu yang belanja kalau Pertalite apa yang mengeluh. Jadi kalau ditimpa dengan keburukan atau sesuatu yang tidak dia sukai, dia ahli sekali dalam mengeluh, berkeluh saja kerjanya. Kemudian artinya apa? Dia tidak lolos ujian kesabaran. Sebenarnya Allah memberikan hal yang tidak kita sukai itu untuk menguji apakah kita bisa survive, untuk menguatkan kita, meningkatkan kualitas diri kita, dan menguji iman kita, yakin tidak sama Allah. Dan dalam hal ini ujian pertama dia tidak lolos, itu insan tuh, manusia biasa yang belum mengenal Allah. Kondisi yang kedua, lanjut ayatnya lagi. Wa iza massahul khairu manu'an. Sebaliknya dites dengan nikmat. Setelah mendapatkan nikmat, manu'an, pilih tujuh balik setan. Dari kata mani', mani' itu menghalangi. Kalau manu, yobana dihalanginya, yobana pilih gitu. Jadi kalau dia mendapati sesuatu yang dia sukai, dapat rezekinya, justru dia berubah menjadi orang yang sangat-sangat kikir, pelit dia. Sampilik karyang.
Berarti dalam kondisi yang kedua dia tidak lolos ujian kesyukuran. Kalau tadi ujian sabar tidak lolos, ujian syukur juga tidak lolos. Kenapa ujian syukur nomor 2, ujian sabar dulu nomor 1 disebutkan? Karena banyak orang lulus dengan ujian sabar. Orang miskin itu banyak masuk surga duluan, 500 tahun dulu orang miskin masuk surga. Pengen masuk surga duluan, Bu? Jadi banyak orang yang masuk surga sebab amal sabar. Tapi banyak orang yang gagal ujian sebab nikmat, fasilitas. Anak yang dibesarkan dengan fasilitas serba wah, biasanya cenderungnya menjadi anak yang mentalnya terganggu. Tidak kuat survive, cengeng, manja dan lain sebagainya. Tapi orang yang biasa dilatih dengan kesempitan, dilatih dengan kesulitan, serba terbatas, biasanya dia keluar kemampuannya yang luar biasa. Seperti itu. Jadi ujian yang kedua sifatnya menyenangkan dan ini banyak orang yang gagal. Takana taruh yang buat cerita baru. Lah pernah buat cerita sih Bu? Alun. Alah Pak, baru Pak. Tadi takana apa cerita? Oh enggak, maksudnya ada cerita monyet. Monyet ini kalau dulu orang dulu ambil karambia pakai baru kan Bu ya. Baru manjek ada sekolahnya tuh. Sekolah menengah kebaruan. Iya mana ada sekolahnya Pak? Di Pariaman kan Bu ya? Ada sertifikat ijazahnya. Lulus dari situ bisanya. Jadi baru kok lama lalunya aktivitasnya makan di atas pohon dan lain sebagainya. Datang 2 angin. Celai angin yang pertama angin puting beliung, angin kancang, angin ribut. Yang kedua angin sepoi-sepoi. Kata angin yang kancang, angin puting beliung, ambo bisa menjatuhkan baru aku dari pohon. Ketika mulai, coba buktikan kata angin sepoi-sepoi. Setelah ditiup, baru aku dek tahu angin kancang ni pacinya pohon ni. Dipegangnya pohon tu pakai tangan dan kaki. Akhirnya tak taluknya, tak jatuh kuwe. Kata angin sepoi-sepoi, alah gantian walai. Datang angin sepoi-sepoi. Wah, kok lama lalu siang tu kecik baru. Lalunya kan? Jatuh. Siang manang Bu? Angin sepoi-sepoi. Artinya yang sering menjatuhkan itu nikmat dan fasilitas. Nikmat dan fasilitas. Menguji kita apakah kita mau bersyukur atau tidak. Itu insan tuh, manusia biasa yang sifat dasarnya begitu, belum mengenal din, agama, belum mengenal Rabb Allah Subhanahu wa taala, belum mengenal syariat. Makanya datang huruf pengecualian, huruf istisna nama istilahnya. Jangan berhenti di situ. Kata Allah, illa kecuali. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Artinya apa? Apa guna pengecualian dalam kalimat? Mengeluarkan yang bukan termasuk dalam kategori itu. Bapak Ibu silakan keluar masjid kecuali yang pakai peci warna hitam. Maka yang pakai baju hitam tetap dalam masjid. Jadi pengecualian. Artinya insan biasa seluruhnya akan punya sifat seperti ini. Yang namanya insan pasti punya sifat seperti ini. Mengeluh, pelit, kikir, curhat, curcol. Lihat status anak muda gini. Di Facebook galaunya disampaikan, di Twitter, di Instagram, sampaikan curhat-curhatnya. Itu sifat dasar manusia.
Kalau lai sifat itu ada pada wa alhamdulillah berarti wa manusia. Ya, tapi jangan dipelihara. Kita kan tidak pengen seperti itu. Terus menjadi orang yang kikir, maunya kita dermawan. Kita tidak mau terus berkeluh kesah, maunya kita memberikan motivasi dan kuat mental dan psikis kita. Maka kalau ingin berubah ke derajat yang lebih tinggi lagi, kata Allah, keluarkanlah diri dengan cara jadikan kita orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melakukan sholat. Artinya sholat bisa mengangkat derajat seorang insan biasa menuju derajat yang lebih mulia. Orang yang sholat artinya dia tahu kemana menghadap. Orang yang sholat, dia tahu bahwasanya ada yang bisa menyelesaikan persoalannya, itu Allah. Orang yang sholat, artinya tidak ada yang dia takuti melainkan kecuali kemurkaan Allah. Orang yang sholat, artinya dia menghamba yang dia jadikan tujuan hidupnya satu-satunya hanya mardatillah, hanya ridha Allah semata. Orang yang sholat tahu sulit yang dia dapat datang dari Allah, yang bisa mengangkat juga Allah. Illal musallin, orang yang salat dia tahu apa yang dia terima dari kebaikan dan fasilitas dan nikmat itu juga datang dari Allah, yang mengujinya apakah dia mau bersyukur atau tidak. Maka kalimat al-musallin di sini Allah jadikan satu ayat khusus agar direnungkan tuh. Apa hikmah Allah memotong-motong ayat itu? Apa hikmah Al-Quran itu terpotong-potong menjadi satu ayat. Hikmahnya agar kita mencontoh Rasulullah dalam membacanya. Ketika Nabi ditanya bagaimana Rasulullah itu baca Quran, maka kata sahabat, Nabi itu memanjangkan yang panjang, ya, memenuhi hak-hak matnya, kemudian beliau wakaf di setiap ayat. Jadi sunnah hukumnya kita wakaf sejenak per satuan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam lagi sebentar. Satu ayat, berapa ayat, Bu? 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Bantu hitung, Bu. Maliki yaumiddin. Sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Semangatnya, Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Makanya kalau kita pakai qiraat hafaz, jangan wakaf di situ. Wakaf di ayat 7 itu ya 77 semuanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita jahar basmalah berarti kita pakai qiraat Hafs, Imam Hafs. Maka kita paketkan satu ayat. Kalau tidak sampai angok, Pak Ustaz. Ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti situ. Sambung lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kembali ke topik, bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita kenapa, apa hikmahnya Allah jadikan satu ayat? Kadang satu ayat itu pendek, ya kan? Contohnya ini. Illal musallin, atau ayat-ayat yang juz akhir, wal asri, satu ayat kan, Bu? Innal insana lafi khusr. Satu ayat. Apa hikmahnya? Agar kita mentadaburi maknanya. Jangan tergesa-gesa, berhenti di situ dulu. Berhenti di situ dulu. Contohnya ayat yang bikin saya terkesan dalam wakaf ini, surat Al-Mu'minun ayat ke-10 dan 11. Ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang beriman, apa kata Allah? Ulaika humul warisun. Itu WRB. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan warisan. Sanang tuh. Dapat warisan sanang kan, Bu? Dapat warisan, dapat pitih ndak tanpa usaha gitu, dapat harta, senang kan, Bu? Nah, iya. Kalau ndak senang, Ibu, yo ndak jadi, Bu, ya pitih. Jadi ulaika humul warisun, itulah orang-orang yang mendapatkan
warisan. Mendapatkan warisan saja kita belum tahu warisannya apa udah senang kan gue. Punya dapat harta banyak, udah senang. Tapi kata Allah di situ wakaf, berhenti dulu baca Qur'annya. Sambung ayatnya, baru ada surprise itu. Allazina yarisunal firdaus. Apa warisannya? Firdaus ternyata, Pak. Hum fiha khalidun. Mereka dapat firdaus itu permanen, enggak ngontrak. Enggak temporer. Itu wakaf tuh, per ayat tuh berhenti gitu. Di sini juga Allah bilang illal musallin, menunjukkan ketinggian derajat orang-orang yang salat, melepaskan sifat-sifat insaniahnya yang kurang-kurang, naik ke derajat yang lebih tinggi. Tapi berhenti di sini juga jelek juga. Artinya jangan Allah tidak sampaikan illal musallin selesai. Salat yang bagaimana dulu? Nah, solat yang bagaimana dulu? Ada orang solat tapi merabu-rabu yo. Ada orang solat tapi tidak berubah sifat pilihnya. Kalau kita wakaf di sini, kita akan jadi rancu. Banyak orang yang solat tapi tidak merubah akhlaknya. Berbahaya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Berhenti di situ haram. Lanjutkan ayatnya, solat yang seperti apa yang dimurkai Allah? Allazina hum fi salatihim allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang dilaknat salatnya, yaitu orang yang lalai mengerjakannya, habis waktu baru dia kerjakan secara qadaan tanpa uzur. Begitu juga di sini, apakah semua orang salat mendapatkan benefit keuntungan yang diharapkan ini? Tidak, kata Allah. Salat yang bagaimana dulu? Allazina hum ala salatihim daimun. Astaghfirullah, kok sahun? Kan ayatnya Al-Ma'arij, bukan surat itu. Illal musallin, kecuali mereka yang salat. Salat yang bagaimana? Allazina hum, yaitu mereka yang salatnya daimun. Apa itu daimun? Kata mufassir, sakinun, solatnya yang tenang. Solatnya sifatnya, pertama sifat solatnya tenang. Yang tenang itu bukan hanya fisik, tetapi sumber ketenangan itu batin, hati. Dan sumber ketenangan hati ialah zikrullah. Artinya orang yang solat dan mengingat Allah. Jadi solat itu tidak ampur, berisi dengan zikrullah. Tenang dia, rileks dia dalam solat. Berarti kalau justru tidak tenang kita solat, buru-buru kita solat, berarti solat itu tidak ada isinya. Solat itu tidak akan memberikan dampak. Jadi daim makna yang pertama adalah solat yang tenang. Semoga Allah berikan kita nikmat solat. Amin ya rabbal alamin. Solat yang khusyuk. Kemudian daimun maknanya dawam. Orang yang solatnya itu terus menerus, konsisten. Jadi tidak sekali-kali solat. Pokoknya ada apa-apa solat, itu. Ya miris juga kadang kita tanya sebagian orang solat sekali setahun. Ada banyak seperti itu. Hari Raya Haji saya solat. Itu pun talambe. Ada yang tidak solat Pak, tapi kupon datang. Ini masalah. Ada yang solat cuman sekali sebulan, menghindari 3 kali Jumat. Katanya orang yang tidak sholat 3 kali Jumat kafir kece. Bahkan lebih ngeri dari kafir. Kata Rasul, siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, taba'allahu ala qulubihim, Allah kunci mati hatinya. Kalau orang kafir bisa masuk Islam enggak? Bisa. Banyak orang syahadat mu'alaf. Tapi kalau Allah kunci hatinya sampai mati dia dalam keadaan kafir. Jadi bahaya, bukan hanya sekedar kafir, orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Tapi kawanku santiang dituangnya sekali lah meninggal, 2 kali berkati gue sholat lah aja. La haula wala quwwata illa. Itu bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sholatnya itu dawam, senantiasa.
Mau dalam keadaan lapang sholat, dalam keadaan sempit sholat, akhir bulan sholat, awal bulan sholat. Baru terima gaji sholat, piti habis pun sholat. Mau jadi rakyat biasa sholat, mau ketika pejabat sholat. Mau masih dinas sholat, lah pensiun pun sholat. Sebagian orang masih dinas, tak sholat, baru pensiun sholat. Tapi lumayan je lah, bisa sholat di pensiun kan. Ada orang yang ketika sulit saja baru sholat. Banyak masalahnya baru terkena Allah. Kama selamu. Jadi ketika dia senang, dia lapang, dia lupa kepada Allah. Baru ketika sempit dia ngadu-ngadu, menangis-nangis. Jadi bagi orang beriman, sholat itu di semua kondisi. Di semua kondisi. Rasulullah SAW itu diberitakan oleh sahabat gimana Rasulullah itu dalam kondisi susah. Kata sahabat, kana iza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau dalam keadaan trouble berat dan masalah, beliau capek mengerjakan sholat. Kemudian kalau beliau dalam keadaan senang, beliau juga sholat. Ju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan sholat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjadi kegiatan favoritku. Jadi Rasulullah dalam keadaan senang maupun susah sama-sama tetap mengerjakan, konsisten mengerjakan sholat. Kemudian sifat sholat yang ketiga ditutup di ayat terakhir itu, wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka jaga salatnya, senantiasa menjaga. Berarti tahu Bu jawabannya. Bara kriteria salatnya Bu. Yang pertama, salatnya khusyuk, tenang. Yang kedua, salatnya terus-menerus konsisten dalam segala kondisi. Yang ketiga, salatnya dia jaga. Sesuatu yang dijaga berarti sesuatu itu bernilai. Bako ibu simpan ameh dalam kotak dalam lemari ibu. Karena bernilai. Ameh 2 kilo masukkan ke kotak. Banyak 2 kilo. Masuk ke kotak. Kotak dikunci. Kunci kotak dimasukkan lemari. Lemari dikunci. Terus kamar dikunci. Rumah dikunci, dua lolai, teralisnya lagi dikunci lo, pagar dikunci. Agunnya Bu, karena kita tahu betapa berharganya itu emas. Kalau tidak berharga emas tuh seseraan saja jalan. Yuhafizun, dia senantiasa menjaga solatnya, karena solat itu benda sangat berharga. Kalau emas, kenapa disebut berharga? Dari karatnya, kadarnya. Salat kenapa disebut berharga? Karena di dalamnya ada zikrullah. Ada sujud kepala awak ke bawah, mengagungkan Allah, merendahkan diri. Itu nilainya salat. Sebab itu Rasulullah bersabda, saat-saat terdekat seorang hamba adalah ketika dia sujud. Sujud itu yang mahal. Karena di saat itu seorang dekat begitu intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga salatnya. Apa saja yang perlu dijaga dari salat? Nah, pertama ialah ilmunya. Bagaimana cara istinjanya, najis, bagaimana menghilangkannya. Pokoknya bab toharoh harus selesai. Karena nanti akan memberikan efek domino. Kalau toharoh najis tidak hilang, wuduk tidak sah. Wuduk tidak sah, solat juga tidak sah. Maka seorang muslim itu menghadap Rabbnya, prinsip pertamanya kebersihan, lahir dan batin. Kemudian wuduknya, dia perhatikan, dia jaga betul itu wuduknya. Jadi menjaga solat itu tidak berdiri sendiri, solat saja yang dijaga, wuduk enggak ada. Atau wuduk asal-asalan, itu berarti tidak memahami konsepnya. Jadi wuduknya dia jaga. Dia jaga kanai kokosolah, barat, timur, utara, selatan. Tangannya selesai, bukan banyak pengulangannya. Pengulangan itu hukumnya sunnah, tapi marato dan mengalir itu wajib.
Niat plus tertibnya kalau dalam mazhab Syafi'i, 6 rukun wudu itu. Dia jaga bagaimana kaifiat fi'liyahnya, bagaimana gerakan-gerakan sholatnya. Mana yang rukun, mana yang fardu, mana yang sunnah jalih sholatnya. Kemudian dia jaga qauliyahnya, rukun-rukun qauliyahnya, apa yang dibaca dalam sholatnya itu. Terutama yang rukun-rukun ini kadang-kadang susah dibedakan dengan yang sunnah. Bagian orang saya lihat sunnah di kerajuan, yang wajib tidak di kerajuan. Apa contohnya, Bu? Rukun sholat yang sering dilalaikan itu. Tidak membaca, tidak dilafalkan. Sholat silent namanya. Sholat diam, baca dalam hati. Tak sobok dan di buku fikih yang mengatakan sah sholat demikian. Yang ada berbeda pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i minimal terdengar telinga, tak mengganggu orang di sebelah kalau berjamaah. Jadi dibaca mana itu. Tak boleh sholat dalam hati. Sedang bercelik apa-apa sholat. Tak apa-apa risiko, tak apa-apa di masjid lain. Sampai akhir, boleh tu. Baca Pak. Allahu Akbar. Betul pula lafaznya tak boleh. Lafaznya salah itu. Matnya di ma, panjangnya di ma. Alif lam, lafaz jalalah. Allahu Akbar. Bukan Allah Akbar, enggak itu. Allahu Akbar. Enggak Allahu Akbar. Di mana datang mat itu? Atau Allahu Akbar. Jadi padahal itu rukun, padahal itu. Enggak sah takbiratul ihram, enggak sah salat kita. Belum lagi Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya. Jadi tidak hafal dan tidak Quran 30 juz tidak salah, tapi Al-Fatihah aku harus mungkin harus batu, karena dia fardu rukun daripada solat. Cara tahu Al-Fatihah wala batu apa caranya Pak, Bu? Baca ibu tahu Al-Fatihah ibu sah. Tidak bisa lihat pengajian wirid Bu. Caranya talaki, datang ke guru Quran, coba paresuan Fatihah hambo Ustaz. Lai batua. Kalau awak meraso-raso saja dalam agama, kok rasonya Fatihah hambo fasih. Rasonya Pak. Pas diperiksa, la haula wala quwata illa billah. Orang itu dalam mazhab, dalam pendapat ulama fikih, solatnya Al-Fatihahnya kurang-kurang salah-salah masih dimaafkan selama dia belajar. Mu'allafnya kan, baru masuk Islam tak hafal pun Al-Fatihah ganti dengan ayat yang lain boleh. Dengan tasbih pun boleh. Tapi seorang tidak akan dimaafkan solatnya kalau dia tidak mau belajar, apalagi tidak mau tahu. Ini masalah. Kok jadi serius Bu? Emang serius ya Bu ya? Apa tadi? Yuhafizun, dia jaga solatnya, gerakan-gerakannya, tuma'ninahnya, rukun-rukun qauliyahnya, dia jaga waktu pelaksanaannya, dia jaga kemana dia menghadap, dia jaga hati dan ikhlas dalam solatnya. Allahumma sholli wa sallim. Dia jaga kemana dia menghadap, badannya ke kiblat, hatinya menghadap kepada Allah, ikhlas maksudnya. Kemudian itu baru sifat pertama ya Bu ya. Sifat yang kedua, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang yang menjaga betul hartanya dan dia mengetahui hak-hak yang sudah dimaklumi. Kalau tadi dimensinya spiritual, solat. Sekarang dimensinya kesalehan itu tidak hanya masalah ibadah solat saja. Kesalehan dalam harta. Orang itu tahu porsi bagian yang bukan haknya dalam hartanya. Ini ciri yang kedua. Orang-orang yang terbebas dari halu'an. Fi amwalihim haqqun ma'lum.
Apa makna hakun ma'lum di sini? Sebagian mufassir mengatakan maknanya adalah zakat yang wajib. Karena ayat yang lain menerangkan walazina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat itu diambil dari bagian harta yang kita miliki. Dan porsi zakat itu maklum, bara persennya, kapan diambil, kapan diserahkan, kepada siapa diserahkan, siapa yang wajib, yang berhak menerima, dan lain sebagainya. Sesuatu yang maklum. Jadi dalam harta kita, kita harus mawas. Tak semua itu harta kita, pasti ada hak orang lain. Apakah bentuknya zakat, apakah bentuknya akad muamalah, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam. Termasuk juga hakun maklum kalau seorang laki-laki kepada keluarga. Dalam harta bapak, mohon maaf, itu ada hak yang maklum bagi istri. Dalam harta kita ada hak kalau kita pemimpin di perusahaan atau bos, ada hak karyawan. Hak ini kata Allah terbagi dua, lisaili wal mahrum, ayat setelahnya. Orang yang memiliki hak dalam porsi harta kita, orangnya ini, pihak-pihak yang memiliki hartanya dalam diri kita, itu jenisnya dua kata Allah. Pertama as-sa'il, yang kedua al-mahrum. Apa itu as-sa'il? Yang menagih, yang meminta. Wal mahrum, al-mahrum yang tidak meminta. Jadi ada orang yang meminta, bayarlah utang tu Pak, bayarlah capek utang tu Bu. Atau orang yang karyawan, bos gaji kapan turun bos, itu namanya sa'il. Atau istri minta ke Pak, uang belanja lun, itu berarti ibu itu sa'ilah, orang yang meminta. Kemudian ada orang yang mahrum, tidak meminta. Ibu acoknya sa'il atau mahrum? Sa'il atau mahrum ke Pak? Beda-beda, ada yang sa'il, ada yang mahrum. Kalau kita bertemu dengan tipe orang yang sa'il, berterima kasihlah, karena dia ingin menuntut haknya. Syukur dia meminta haknya di dunia. Kalau sempat menuntut hak manusia di akhirat, selesai kita. Di dunia hutang dibayarkan, selesai perkara. Pinjam meminjam dikembalikan, selesai. Tapi kalau dibawa mati, dibawa ke alam barzakh, dibawa ke alam akhirat, hutang itu juaka dibayar. Dengan apa dibayar? Sedangkan di akhirat itu mata uang cuma dua yang laku, pahala, dosa. Misalnya dia berhutang banyak, tidak dibayar ke dunia, lari-larian, main kucing-kucingan, mati, dua-duanya mati. Yang menghutang tak ridha, yang harus bayar hutang tidak bayar, walhasil dibawa ke mana? Di akhirat diselesaikan. Kalau diselesaikan di akhirat, konsekuensinya apa? Kan Nabi sudah menceritakan, ada orang yang mau masuk surga tidak jadi, gara-gara banyak yang komplain, ya Allah dia pernah menzalimi saya, hutang belum bayar. Maka kata Allah, ambil pahalanya. Di akhirat tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi ameh, tidak ada lagi dolar, tidak ada lagi mata uang. Maka kata Allah, ambil pahalanya, serahkan kepada orang yang kamu zalimi di dunia itu. Bayangkan kalau yang nuntut itu 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Ya kalau pahalanya banyak, kalau pahala minus lagi, seketek. Walhasil pindahkan dosanya ke orang tersebut. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau ada orang yang meminta haknya kepada kita di dunia, dia sa'il statusnya, maka bersyukurlah, berarti dia tidak ingin membawa perkara ini di akhirat. Jadi kalau ada orang yang menagih hutang, terima kasih banyak, ya ambolah dingean. Tapi jarang orang mode itu untuk. Ya Bu. Terima kasih banyak, seharusnya kalau hutang diingatkan. Berarti dia tidak mau menyusahkan kita di akhirat. Eko malah kalau ndak ditagih sanang ya, ditagih hutang diam wano loh.
Nah, ini kategorinya kalau mereka diam tidak mau minta, hati-hati Pak. Kalau istri tidak pernah mau minta, hati-hati. Nanti di akhirat dituntut. Tapi insya Allah istri solehah tidak begitu. Habis waktu Pak? Oh ada, silakan. Bagaimana masalahnya kita tidak tahu konversinya berapa Pak. Nilai konversi harta di dunia dengan harta di akhirat kita tidak tahu. Konversi hari kita dibocorkan dalam Al-Quran. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Tapi konversi rupiah ke pahalo tidak tahu ada. Iyo kalau wak punya pahalo. Iya kalau amal kita seluruhnya diterima. Kita tidak bisa bermain-main, tidak bisa berspekulasi Pak. Konversinya kita tidak tahu satuannya Pak. Jangan-jangan sholat kita subuh, kita sholat fajar, sholat sunnah subuh, qobliyah subuh itu ya mungkin hanya nilai sekian rupiah. Karena di dunia mereka sangat butuh, kan tergantung kondisi orang. Ada orang yang butuh piutang itu karena dia memang lapar. Anaknya mau sekolah, anaknya mau kuliah. Berarti berat kondisinya ketika itu. Kezaliman kita meningkat, konversinya tidak tahu. Itu masalahnya Pak. Ada orang yang tidak nagih karena memang hidupnya lapang. Jadi kita tidak tahu konversinya. Jangan bermain-main di dalam satuan akhirat itu. Ya. Ada pertanyaan Bu? Iya betul. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal itu bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan pertama syaratnya, kalau dosa besar dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, kalau amalnya diterima. Yang ketiga, kalau tidak berhubungan dengan hak orang lain. Kalau berhubungan dengan hak orang lain tidak bisa dengan sholat taubat Pak. Tobat saja nangi-nangi darah ya. Kalau utang belum dibayar, orang tidak ridho, orang dizalimi belum minta maaf, tidak selesai. Makanya dosa yang paling rumit itu adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Kalau dosa pada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Tinggal taubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah terima. Tapi kalau manusia sakit hati, orang tidak tahu di mana orang tersinggung segala macam, harta orang, kebutuhan orang macam-macam. Jadi janganlah sampai kita melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Jaga betul hubungan sesama hamba Allah, hablu minan nas. Mohon maaf bila salah kurangnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.